Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ramadan dari Fakultas Teknik Mesin semester 2. Soal yang pertama, dalam melaksanakan ibadah, taharah adalah instrumen yang sangat penting yang harus dikerjakan. Silakan Anda jelaskan tentang hadis kecil dan cara membersihkannya. Wudhu, syarat dan rukun, hadas besar atau mandi dalam kurung. Hadas kecil adalah yang diharuskan seorang muslim untuk berwudu sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat. Contoh hadas kecil: buang air kecil atau besar, kentut, tidur yang lelap, hilangnya kesadaran. Cara membersihkan hadas kecil: berwudu, satu, Islam. 2, tamyiz, bisa membedakan yang baik dan buruk. Salah ini dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ramadan. Saya dari Fakultas Teknik semester 2. Soal yang pertama, dalam pelaksanaan ibadah, toharoh adalah instrumen yang sangat penting yang harus dikerjakan. Silakan Anda jelaskan tentang hadas kecil dan cara membersihkannya. Wudhu dalam kurung syarat dan rukun, hadas besar dalam kurung mandi. Hadas kecil adalah yang diharuskan seorang muslim untuk berwudu sebelum melaksanakan ibadah seperti sholat. Contoh hadas kecil: buang air kecil atau besar, kentut, tidur yang lelap, hilangnya kesadaran. Cara membersihkan hadas kecil: syaratnya berwudu. Islam, tamyiz, bisa membedakan yang baik dan buruk. Tidak ada halangan untuk menggunakan air yang suci dan mensucikan. Rukun wudu, niat, boleh dilafalkan dalam hati. 2, membasuh muka. 4, mengusap sebagian kepala. 5, membasuh kedua kaki hingga mata kaki. Hadas besar adalah yang diharuskan seorang muslim untuk mandi wajib sebelum melaksanakan ibadah. Contohnya hadas besar adalah hubungan suami istri, keluarnya mani, haid, nifas. Cara membersihkan hadas besar dengan cara mandi wajib. Syarat mandi wajib: 1, Islam, tidak ada sesuatu yang menghalangi sampai air ke kulit. Rukun mandi wajib: niat, menghilangkan najis yang ada di badan. 3, meratakan air ke seluruh tubuh termasuk rambut dan kulit. Dengan memenuhi syarat dan rukun di atas, seorang dianggap sudah
bersih dari hadas kecil maupun hadas besar, dan siap untuk melaksanakan sholat. Kedua, sholat fardu adalah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mesti dilakukan dengan baik dan benar. Silakan Anda jelaskan syarat, rukun, sunnah, dan hal yang membatalkan. Jelaskan pula terkait waktu-waktu sholat fardu. Sholat fardu. Sholat fardu ialah harus Islam, berakal, balik, suci dari hadas besar dan kecil, menutup aurat, masuk waktu sholat, menghadap kiblat, rukun sholat, niat, takbiratul ihram, berdiri bagi yang mampu, membaca Al-Fatihah, ruku, iktidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi pada tasyahud akhir, salam. Sunnah sholat: mengangkat tangan saat takbiratul ihram, ruku dan bangkit dari ruku. 2. Membaca doa iftitah. 3. Membaca surat atau ayat Al-Quran setelah Al-Fatihah. Membaca tasbih dalam ruku dan sujud. Duduk iftirah, duduk di antara 2 sujud atau tasyahud awal. Membaca doa setelah tasyahud akhir sebelum sholat. Hal yang membatalkan sholat: berbicara sengaja di luar bacaan sholat, melakukan gerakan banyak di luar gerakan sholat, makan atau minum, tertawa berbahak-bahak, membatalkan niat atau niat keluar dari sholat, batal wudhu, kentut, buang air kecil atau besar, mengubah niat dari sholat fardu ke sholat yang lain. Waktu-waktu sholat fardu: subuh, terbit fajar hingga sebelum matahari terbit. Zuhur, dari tergelincirnya matahari hingga bayangan suatu benda sama panjang dengan benda tersebut. Asar, akhir waktu zuhur hingga matahari terbenam. Maghrib, saat matahari terbenam hingga hilangnya mega merah. Isya, hilangnya mega merah hingga terbitnya fajar. Dengan memenuhi syarat rukun dan menjaga diri dari hal yang membatalkan serta memperhatikan waktu sholat, seorang dapat melaksanakan sholat fardu dengan baik dan benar. Ketiga, salah satu bentuk ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Islam adalah puasa di bulan Ramadan, yang mesti dilakukan dengan baik dan benar. Silakan Anda jelaskan syarat, rukun, sunnah, dan yang membatalkannya. Syarat wajib puasa Ramadan adalah harus Islam, balik, berakal, mampu secara fisik dan mental. Rukun puasa Ramadan: berniat puasa setiap malam sebelum fajar. 2. Menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, dari terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Sunnah puasa Ramadan: 1. Mengakhiri sahur mendekati waktu fajar. Menyegerakan berbuka saat waktu maghrib tiba. Berbuka dengan kurma atau air mengikuti sunnah Nabi Muhammad. Berdoa saat berbuka puasa, membaca doa berbuka puasa. 5. Meningkatkan ibadah seperti sholat tarawih dan membaca Al-Quran. Hal-hal yang membatalkan puasa: makan dan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja. 3. Bersetubuh. 4. Keluarnya mani dengan sengaja. 5. Haid dan nifas. 6. Gila. 7. Murtad atau keluar dari Islam. Dengan memahami dan melaksanakan puasa sesuai dengan syarat, rukun, sunnah, dan menghindari hal yang membatalkannya, diharapkan ibadah puasa dapat diterima dan mendapatkan pahala yang maksimal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.